Halo guys, balik lagi bersama saya Oja. Selamat datang di channel seputar Gcam. Oke bosku, jadi di video kali ini kita mau share dan review kembali config terbaru untuk Gcam LMC 8.4. Udah beberapa hari dan mungkin udah hampir 1 minggu ya teman-teman, 1 minggu lebih kita nggak upload config untuk Gcam LMC 8.4. Dan di video kali ini kita mau review config iPhone 16 Pro Vivid versi 3 ya teman-teman. Jadi untuk config iPhone 16 Pro Vivid versi 3 ini memiliki tone warna yang sedikit lebih gonjreng teman-teman, dan tone di warna langit sedikit lebih meningkat ya teman-teman. Pastinya untuk hasilnya lebih tajam lagi di config terbaru ini. Dan config ini juga udah support semua lensa teman-teman, lensa utama, kemudian ada lensa 0,5 ultrawide dan juga lensa makro. Ya, agar nanti untuk lensa ultrawide dan lensa makro ini bisa berjalan di perangkat kalian, tentunya kalian harus setting dulu ID kamera di perangkat kalian ya teman-teman. Untuk link tutorialnya nanti saya sediakan di deskripsi video dan juga pin komentar. Jadi seperti apa untuk hasil review kita kali ini? Simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Sebelum kita lanjutkan ke kontennya, bantu support channel seputar Gcam dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload video terbaru di channel ini, kalian selalu mendapatkan update terbaru lainnya, tentunya dari channel seputar Gcam. Seperti apa untuk hasilnya? Let's go, kita ke reviewnya. Enjoy the video. Oke, jadi sekarang kita udah masuk ke dalam aplikasi Gcam LMC 8.4. Di sini saya review menggunakan LMC 8.4 R18 ya teman-teman. Jadi buat kalian yang baru pertama kali mendownload aplikasi Gcam LMC 8.4 dan masih bingung gimana cara pemasangan config di Gcam LMC 8.4 ini, kalian di sini cukup masuk ke bagian setelan aplikasi Gcam-nya teman-teman. Kalian klik icon yang ada di bagian sebelah kiri bawah sini. Setelah itu kalian klik yang more setting. Nah, di sini kita udah masuk ke bagian setelan aplikasi Gcam-nya ya teman-teman. Nah, untuk cara memasang config di Gcam ini, tentunya kita harus membuat foldernya terlebih dahulu. Nah, caranya di sini kalian misalkan udah masuk ke menu setelan aplikasi Gcam, kalian scroll, kalian pilih yang namanya opsi config setting ya teman-teman. Ini dia. Kita klik, kemudian kita scroll lagi. Di sini kita pilih yang opsi save setting ini teman-teman. Kita klik seperti ini. Ini boleh bebas kalian isi ya teman-teman. Mau kalian isi mau enggak juga boleh. Setelah itu di sini langsung aja kita klik yes. Nah, setelah kita klik yes, nanti teman-teman di sini muncul notif ya teman-teman bahwasanya foldernya udah berhasil kita buat. Contohnya seperti ini, langsung aja kita klik yes. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi folder LMC 8.4-nya sudah berhasil kita buat. Nah, bagaimana untuk langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita masuk ke file manager perangkat kita teman-teman. Misalkan kalian menggunakan jar archiver, untuk caranya sama aja. Kita masuk ke file manager perangkat kita, kemudian di sini kita cek dulu apakah folder LMC 8.4-nya udah berhasil kita buat. Oke, jadi di sini udah berhasil kita buat ya teman-teman untuk foldernya. Dan untuk langkah selanjutnya di sini kita pindahkan file config yang udah kita download ya teman-teman. Jadi untuk config yang saya bagikan ini berformatkan zip dan menggunakan password jika nanti kalian mau ekstrak. Dan passwordnya nanti ada di dalam video ini ya teman-teman. Untuk passwordnya nanti berwarna kuning dan ditandai dengan bunyi lonceng. Oke. Kemudian di sini untuk confignya kita pindahkan teman-teman. Oke, di sini kita tahan lama seperti ini, kemudian kita salin ataupun kita pindah ya teman-teman. Kemudian di sini kita pilih penyimpanan internal. Setelah itu di sini kita pilih folder yang LMC 8.4 ini. Kita klik seperti ini. Setelah itu langsung aja di sini kita tempel. Oke teman-teman. Kemudian di sini kita kembali ya cuy. Kita kembali, kemudian kita masuk lagi ke dalam aplikasi Gcam LMC 8.4-nya. Nah, di bagian sini teman-teman, ini posisi belum kita pasang ya teman-teman confignya. Untuk cara pemasangan confignya kita cukup ketuk aja 2 kali di samping tombol shutter. Contohnya seperti ini. Kita ketuk 2 kali. Kemudian di sini tinggal kita pilih aja file confignya teman-teman. Untuk file config udah kita pindahin tadi, ini dia. Kemudian di sini langsung aja kita klik tulisan import. Nah, misalkan untuk tampilannya udah berubah seperti ini, artinya di sini file config udah berhasil kita pasang dan ini udah bisa langsung kita gunakan ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk tampilan dari config iPhone 16 Pro Vivid versi 3. Jadi di sini untuk tampilannya
Di sini udah ada beberapa soket menu juga teman-teman. Udah ada mode Leica, kemudian ada HDRnet, LDR, LIP dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini kita mau coba tes langsung untuk mode videonya. Oke, ini kita udah masuk ke mode videonya. Di sini untuk rinciannya kita gunakan yang Full HD 60 fps dan sekarang langsung aja di sini kita record ya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil dari mode videonya Gcam LMC 8.4 dengan config terbaru, yaitu config iPhone 16 Pro Vivid versi 3 by seputar Gcam. Jadi perangkat saya ini dia udah support untuk 60 fps ya teman-teman. Jika perangkat kalian itu nggak support yang 60 fps, kalian bisa gunakan yang 30 fps saja. Nah, gimana teman-teman menurut kalian, apakah ini udah stabil? Kalau menurut saya secara pribadi ini udah lumayan cukup stabil ya teman-teman. Ini kita record, kita coba naik sepeda motor. Ini kita lagi jalan, tuh kalian lihat sendiri teman-teman. Untuk tone warna yang dihasilkan bagus banget. Ini untuk hasil videonya hampir-hampir mirip seperti kamera iPhone ya teman-teman. Pemandangannya juga bagus banget. Oke, lanjut kita coba lagi teman-teman untuk mode videonya, tapi di sini kita coba menggunakan lensa 0,5 atau ultrawide ya cuy. Jadi kurang lebih seperti ini dia untuk hasil dari video lensa 0,5 atau lensa ultrawide-nya. Kelihatan banget di sini untuk rasio gambarnya lebih lebar ya teman-teman. Tuh kalian lihat bagus banget di sini, benar-benar cukup stabil dan elektronik image stabilisasinya di sini bekerja dengan baik. Untuk tone warna yang dihasilkan di lensa 0,5 ini juga bagus banget ya teman-teman. Memang untuk cuaca ini lagi kurang bagus, agak-agak mendung ya teman-teman. Tuh kalian lihat sendiri di sini benar-benar cukup stabil banget untuk kualitas dari video config terbaru ini. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk hasil mode videonya, bagus banget. Dan sekarang kita mau tes bagaimana untuk hasil fotonya. Oke teman-teman, dan di sini kita mau coba tes mode auto ya teman-teman, otomatis tanpa kita setting-setting lagi. Kita mau coba dulu ke arah sini teman-teman menggunakan mode kamera. Kita langsung tap ke objeknya, kemudian langsung aja di sini kita shoot. Oke, nice, kita tunggu dulu sampai proses hadirnya ini selesai. Jadi teman-teman, ini cuaca kurang bagus ya teman-teman, kurang cerah untuk cuacanya. Langsung kita cek untuk hasil yang barusan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman untuk hasil di mode kamera menggunakan Gcam LMC 8.4 config iPhone 16 Pro Vivid versi 3 ya teman-teman. Seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, untuk tone di warna langit untuk birunya di sini sedikit lebih meningkat ya teman-teman dibandingkan dengan config sebelumnya. Kemudian di sini untuk detail gambar juga di sini lebih detail lagi dibandingkan dengan config sebelumnya teman-teman. Untuk tone warna yang dihasilkan di sini meskipun tersaturasi tapi masih enak dilihat, tidak terlalu over juga ya teman-teman. Tergantung dari objek dan pencahayaannya juga. Hasilnya di sini benar-benar cukup bagus. Oke, next untuk selanjutnya di sini kita mau coba lagi teman-teman. Di sini kita coba tes aktifkan mode Leica-nya, tapi di sini kita gunakan mode kamera ya teman-teman. Untuk rasio gambar kita ubah ke rasio gambar 16:9. Oke, di sini untuk objeknya motor kesayangan saya, langsung aja di sini kita tapkan, kemudian langsung kita shoot ya teman-teman. Sorry, kayaknya kurang bagus misalkan kita gunakan rasio gambar yang 16:9 karena di sini untuk mode Leica aktif. Oke, kita mau coba gunakan rasio gambar 4:3, kemudian di sini kita langsung shoot. Oke, nice. Kita tunggu sebentar sampai proses hadirnya selesai. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk hasilnya di mode Leica aktif Gcam LMC 8.4 menggunakan config iPhone 16 Pro Vivid versi 3 by seputar Gcam. Di sini kelihatan dramatis banget teman-teman untuk hasilnya itu. Kalian lihat sendiri di bagian pinggir-pinggirnya ini ada efek vignette ya teman-teman. Kenapa bisa muncul efek vignette ini? Karena fitur Leica-nya kita aktifkan. Nah, di sini untuk tone di warna langitnya, warna birunya di sini bener-bener keren ya teman-teman, biru banget. Kemudian di bagian background untuk warna-warna rumputnya ini masih tergolong natural ya teman-teman. Bagus banget untuk hasil dari config ini. Oke, kalau tadi kita udah coba di objek pemandangan, untuk selanjutnya kita coba di mode portrait. Di sini kita shoot ke objek orang ya teman-teman, supaya kalian nggak penasaran
seperti apa untuk hasilnya di objek orang. Nah, ini untuk fitur reka kita aktifkan teman-teman. Di sini untuk rincian lainnya seperti JWB dan AWB-nya di sini kita off-kan aja. Oke, seperti ini teman-teman. Kita tapkan ke objek orangnya, kemudian di sini kita mainkan sedikit zoom. Kita tapkan lagi, langsung kita shoot. Oke, nice. Kita lihat nanti seperti apa untuk hasilnya di warna kulit teman-teman. Kita tunggu sebentar sampai di sini proses shadernya selesai, dan sekarang kita langsung coba cek aja untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman di objek orang. Ini kita menggunakan mode portrait dengan fitur reka aktif ya teman-teman. Jadi kelihatan ya teman-teman di sini, meskipun di bagian backgroundnya di sini tersaturasi, tapi cukup natural di objek orangnya. Jadi config ini cocok untuk semua objek ya teman-teman, baik itu di objek pemandangan maupun di objek orang. Oke, untuk warna langit bagus banget teman-teman, estetik banget di sini untuk hasilnya. Oke, untuk mode kamera udah kita coba teman-teman dan hasilnya bagus. Untuk selanjutnya di sini kita coba tes menggunakan lensa 0,5 ultrawide-nya. Oke, kita langsung beralih seperti ini teman-teman. Oke, di sini untuk rasio gambarnya udah berubah lebar ya teman-teman. Artinya di sini kita udah beralih ke lensa ultrawide. Kita coba ke arah sini, langsung kita shoot. Nice, ini tanpa kita tapkan ke objeknya teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi seperti ini untuk hasil di lensa 0,5 atau lensa ultrawide-nya teman-teman. Hasil dari Gcam LMC 8.4 config terbaru dari seputar Gcam, hasilnya bagus banget. Kelihatan banget di sini untuk rasio gambarnya benar-benar cukup lebar ya teman-teman. Dynamic range-nya juga bagus. Kemudian di sini untuk awannya semuanya kelihatan dengan sangat jelas, dan warna langit untuk birunya di sini juga sangat bagus ya teman-teman. Jadi config ini cukup recommended untuk semua objek, dan untuk semua lensanya di sini berfungsi dengan baik ya teman-teman. Oke, kita mau coba tes di objek lain, kira-kira untuk hasilnya seperti apa. Simak video ini sampai selesai.